Hai teman-teman, di sini kita tim 6 akan menjelaskan sedikit mengenai perpajakan di UMKM. Yuk kita simak. UMKM menjadi salah satu pilar bergerak dalam perekonomian Indonesia. Bersumber pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM, total UMKM di Indonesia menyentuh angka 64,2 juta per Maret 2021 dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap produk domestik bruto atau ternilai 8.573,89 triliun. Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021 diproyeksi meningkat sebesar 1,67% sepanjang tahun 2020. Peranan UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari tingginya angka penyerapan tenaga kerja, yakni sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia serta mampu menampung hingga 60,4% dari investasi yang ada, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2021. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran, serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kebijakan baru berkaitan dengan pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berlaku mulai 2022. Seiring terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP menetapkan pembebasan PPh untuk omset usaha hingga 500 juta per tahun. Artinya, pelaku usaha khususnya UMKM hanya akan dikenakan pajak apabila omsetnya dalam 1 tahun melebihi 500 juta. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan sistem informatika, saat ini cukup banyak sarana atau media yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak untuk memperoleh informasi perpajakan. Sarana atau media tersebut adalah sebagai berikut. A. Kantor pajak, yaitu dengan 1. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, Kantor Wilayah DJP, maupun Kantor Pusat DIP, dan berinteraksi dengan petugas atau melalui sarana atau media yang disediakan, seperti tempat pelayanan terpadu atau TPT, helpdesk, media informasi perpajakan, termasuk juga pojok pajak, mobil keliling, dan lainnya yang disediakan oleh DJP. Yang kedua, membuat surat permintaan mengenai informasi perpajakan apa yang dibutuhkan, yang ditujukan ke kantor pajak. Yang ketiga, membuka website yang disediakan kantor pajak, baik yang dikelola kantor pusat DJP melalui www.pajak.go.id, Kanwil, maupun KPP. B. Media, yaitu melalui yang pertama, media massa dengan 1. Media cetak berupa surat kabar, majalah, dan sejenisnya yang memuat informasi. 2. Perpajakan baik dalam bentuk berita, opini, kolom khusus pajak, advertorial, dan lainnya. 3. Media audio berupa radio dan lainnya yang menginformasikan tentang perpajakan baik dalam bentuk berita, acara khusus, talkshow, advertorial, dan lainnya. 4. Media visual berupa televisi dan sejenisnya yang menginformasikan tentang perpajakan baik dalam bentuk berita, acara khusus, talkshow, advertorial, dan lainnya. Online berupa website, blog, dan lainnya. 2. Media terbatas dengan yang pertama, media sosial berupa Facebook, Twitter, dan sejenisnya. Yang kedua, media komunikasi khusus berupa email, Gmail, dan sejenisnya. Yang ketiga, telekomunikasi digital berupa paket informasi yang disediakan masing-masing operator seperti Short Messenger Service atau SMS, BlackBerry Messenger atau BBM, dan WhatsApp atau lainnya. C. Pendidikan dan pelatihan, yaitu dengan mengikuti pendidikan maupun pelatihan tentang perpajakan yang diselenggarakan berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun informal. D. Seminar lokakarya, simposium, dan kegiatan sejenisnya tentang perpajakan. Bagaimana cara membayar pajak UMKM?
Membayar pajak UMKM dapat dilakukan secara elektronik, online, atau offline. Berikut langkah-langkahnya. 1. Membuat kode billing dapat dilakukan secara offline dan online. Adapun layanan offline bisa dengan mengunjungi kantor pelayanan pajak atau KPP, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP, atau menghubungi Kring Pajak 1500 200. Sedangkan membuat kode billing secara online melalui situs DJP online, internet banking, penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing yaitu nomor pokok wajib pajak, NPWP, penyetor pajak, kode jenis pajak, dan kode jenis setoran, masa pajak dan tahun pajak, serta jumlah pajak yang akan dibayar. 2. Membayar pajak UMKM setelah membuat kode billing. Tahap selanjutnya adalah langsung membayar pajak UMKM sesuai nominal pajak yang harus dibayar. Caranya bisa melalui kantor pos, bank persepsi, internet banking, atau mobile banking. Yang ketiga, simpan struk pembayaran. Struk pembayaran pajak harus disimpan dengan baik untuk mengantisipasi sengketa pajak yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Ingat, bukti pembayaran juga untuk dilampirkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Apa keuntungan membayar pajak UMKM? Yang pertama, UMKM yang mempunyai NPWP dan patuh pajak dapat mengurus legalitas usaha. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas usaha. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas usaha. Yang keempat, rencana keuangan menjadi lebih tertata secara jelas. Dan yang kelima yaitu pelaku UMKM dapat mengajukan peminjaman ke bank hingga lebih dari 60 juta rupiah yang pada akhirnya dapat mengembangkan bisnisnya. Baik, itulah sosialisasi pajak dari tim kami. Salam Tim 6.